Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Hukum Agraria. Kali ini kita mau bahas tentang land reform. Dan land reform itu sendiri adalah istilah pada penguasaan kepemilikan tanah. Nah, land reform memiliki beberapa catatan sejarah, yaitu pada tahun 594 sebelum Masehi, pertama kali diperkenalkan di zaman Yunani kuno, yang pada saat itu dikenal dengan istilah land to tiller atau dengan artian tanah untuk penggarap. Dan juga land reform di zaman Romawi kuno, yaitu di tahun 134 sebelum Masehi, adalah sebuah gerakan pencaplokan tanah-tanah yang peruntukannya seharusnya untuk pertanian dan peternakan, dan pada saat itu selama kurang lebihnya 5 abad di Inggris. Serta pada sejarahnya pada saat revolusi Prancis di tahun 1789 hingga 1799. Land reform sendiri diperkenalkan dengan tokohnya Vladimir Lenin yang merupakan tokoh dari negara Blok Timur, yaitu pecahan Uni Soviet. Dan di sini adigium dari land reform sendiri yaitu land to tiller. Ini bertujuan untuk kepentingan sang penguasa untuk memikat hati rakyat, yang pada saat itu seorang petani itu sangat memiliki tekanan dari land rate atau pajak untuk kepentingan politis di negara tersebut. Namun di Indonesia diartikan secara berbeda atau diberikan dengan pengertian yang berbeda, yaitu di sini land reform dilakukan untuk memberikan hak kepada rakyat secara individu maupun bersama-sama dengan cara pengakuan hak milik perorangannya atas tanah. Nah, arti dari land reform sendiri adalah arti dari land reform itu sendiri adalah bahasa Inggrisnya adalah land dan juga reform, yang di sini diartikan sebagai perombakan tanah. Dan juga secara perubahan struktur ini memiliki arti bahwa tanah tersebut berhubungan dengan manusia dan juga lainnya. Dan juga di sini memiliki arti sebagai penyusunan kembali tatanan dan juga prosedur-prosedur, yaitu sistem penguasaan tanah dengan konsisten yang juga menjadi syarat secara keseluruhan dari pembangunan ekonomi di sebuah negara. Agraria reform atau panca program yang digalakkan di pemerintah Indonesia pada zaman Orde Lama itu memiliki beberapa capaian atau pengertian. Yang pertama adalah pembaruan hukum agraria, dan yang kedua adalah penghapusan hak-hak asing dan juga konsepsi kolonial atas tanah, serta mengakhiri penghisapan feodal atau penjajahan dari bangsa asing terhadap penduduk pribumi secara berangsur-angsur, serta perombakan kepemilikan dan juga penguasaan tanah dan juga hubungan hukum tanah dan juga pemiliknya. Nah, selain itu, ini menjadi perencanaan dan persediaan serta peruntukan penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Secara sempit memiliki beberapa tujuan, yaitu tentang perombakan kepemilikan dan penguasaan tanah, dan juga hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah si pemilik. Lalu tujuan dari land reform itu sendiri yaitu mempertinggi atau memberikan pencapaian penghasilan dan juga taraf hidup bagi para petani, terutama petani kecil, yang juga sebagai landasan atau persyaratan untuk penyelenggaraan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan juga makmur. Di Indonesia, land reform memiliki beberapa tujuan dan juga capaian yang hendak dicapai, yaitu dari sisi sosial ekonomi, untuk meningkatkan taraf hidup para petani dengan cara memberikan penguasaan hak milik penuh kepada para petani, sehingga akan mengakibatkan produksi nasional pun akan meningkat. Yang kedua adalah secara politis. Ini akan mengakhiri sebuah sistem tuan tanah dan juga menghapuskan pemilikan tanah-tanah yang dilakukan pada zaman kolonial. Serta yang kedua adalah pembagian yang dilakukan secara adil oleh sumber-sumber penghidupan rakyat tani. Lalu dari sisi psikologis, adanya program land reform di Indonesia memberikan tujuan untuk memotivasi para penggarap atau para petani untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan sebagai kepastian hak
tentang kepemilikan tanah yang digarap oleh para petani. Lalu, apa saja program dari land reform pada saat Orde Lama? Yang pertama adalah pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Lalu yang kedua, adanya sebuah larangan kepemilikan tanah secara absente. Lalu redistribusi tanah yang merupakan tanah-tanah bekas swapraja dan juga tanah-tanah negara. Lalu ada pengembalian tanah pertanian yang sudah digadaikan dan juga pengaturan perjanjian bagi hasil di bidang pertanian, penerapan luas minimum pemilikan tanah pertanian. Lalu apa yang disebut sebagai tanah objek land reform? Yaitu yang pertama adalah tanah yang memiliki kelebihan batas maksimum. Lalu tanah absente atau guntai. Lalu tanah swapraja dan juga tanah bekas swapraja yang telah beralih kepada negara, dan juga tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.